Tapi abang sebagai wartawan tuh ini nggak ada kayak bro order bro menangin gua gitu, ada nggak? Oh belum. Untuk saat ini belum saya. Waktu biasanya ada bang. Yang jelas dia punya partai. Yang jelas dia punya partai. Iya. Nggak, yang jelas dia punya duit bang. Nggak itu. Masih bersama Jawir di Sumatera. Oke, what's up guys? Ketemu lagi dengan Jawir di Sumatera. Kita perkenalkan dulu Kak Fajri. Dia dari mana bang? Dari Morenin. Dari Morenin. Enggak, maksud aku profesinya. Profesinya sebagai wartawan. Oh, wartawan ya. Iya. Boleh tahu wartawan mana? Detik News. Detik News 86 ya. Oh. Oke. Kita buka dulu kacamatanya guys. Kira-kira bang, Iya. siapa jagoan abang di khususnya pilkada Muara Enim ini? Kalau jagoan kita belum bisa untuk memastikan. Semua orang kan berhak Berhak. siapapun mencalonkan diri untuk calon bupati Kabupaten Muara Enim ini. Tapi ini kan belum final. Artinya belum final, belum ada partai yang mengusung apa masih ini? Jelas itu. Jelas ya? Iya, partai yang mengusung dan siapa punya partai atau enggak. Kalau untuk independen maklum. Maaf seribu maaf. Sudah nggak ada waktu lagi sekarang. Maksudnya? Iya. Kalau independen ini waktunya singkat. Independen itu artinya nggak ada yang mengusung apa gimana? Yang jelas KTP. KTP. Oh. Ya, per desa itu harus ada dikumpulkan. Iya. Ya. Kalau Ya nggak apa-apa. Santai datang. Makan dong lebar. Minta Palembang ya. Bang, kopi kan dulu. boleh nggak kita? Maksud aku tuh harapan abang itu muncul sosok pemimpin yang seperti apa? Kira-kira dari kacamata seorang Fajri ini. Kalau kehendak saya dan harapan, tapi mungkin ada yang nggak masuk dengan kita kan. Yang jelas harus tegas. Satu tegas, dua apa bang? Hah? Yang kedua memang benar orangnya sudah memenuhi syarat. Dalam arti kata sudah punya partai dan ada partai pengusung. Ya. Dan survei partai dan survei masyarakat juga. Apa syarat pertama untuk mencalonkan tuh biar dia bisa menang tuh? Kalau menang dan kalah itu kita nggak bisa menentukan. Nggak bisa Yang menentukan. jelas dia punya partai. Yang jelas dia punya partai. Iya. Enggak, yang jelas dia punya duit bang. Enggak itu. Duit Harus. nomor satu. Nomor satu itu ya. Karena saya dengar ini. Ini wartawan internasional ini. Wartawan internasional. Ya, pernah saya dengar kan dari wartawan internasional. Dan mungkin sudah masuk ke dunia. Dunia apa? Dunia akhirat? Iya. Seluruh dunia. Oh iya. Siapa yang beruang, dia bakal menang. Siapa yang berjuang, dia bakal kalah. Itu intinya. Berarti yang disebut orang money politik itu sebenarnya cuma grammar aja ya, bukan sebuah apa ini the law of justice atau apalah itu sebutannya. Ya, itu kan keadilan dalam itu istilahnya kompetisi. Itu adalah permainan biasa. Biasa itu ya. Iya. Notabene. Seorang wartawan muncul kausalitas bahwa adanya duit atau persyaratan utama adalah duit itu hal biasa itu ya. Iya. Money politik itu biasa ya. Biasa. Dan memang itu yang terjadi di lapangan ya. Memang terjadi, ya. Realnya itu ya. Real. Oke. Biasa yang itu. Itu namanya permainan. Ya. Tapi abang sebagai wartawan tuh ini nggak ada kayak bro order bro menangin gua gitu, ada nggak? Oh belum. Untuk saat ini belum saya. Waktu biasanya ada bang. Oh, enggak tahu kalau yang lain ini. Ya. Kalau saya belum. Iya. Iya. Makanya kalau saya menjadi yang menawarkan kata kamu kayak gitu tadi, harus ada kontrak politik dengan saya. Gitu ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi aku mengakui bang, bahwasanya tim-tim media itu harus punya sepak terjang dulu di sini itu supaya biar bisa dilihat oleh para mereka balon-balon pemimpin. Artinya kalau ada wartawan yang ini pasti beliau itu pasti didekati lah. Itu benar gak itu? Ya benar. Benar itu ya? Benar, sangat benar. Yang jelas orang itu
kenal dulu. Kenal dulu. Maka kalau nggak kenal maka tak sayang tadi. Oh, Nah itu. iya. Tapi menurut abang itu gimana lah kalau ada pemimpin waktu mau nyalon dia dekat gitu kan, kandul, gitu kan. Tapi waktu kepilih jangankan bales atau respon omongan kita, nyapa aja enggak bang. Nah itu benar itu. Setelah survei di lapangan memang benar. Apa yang dikatakan oleh Anda itu benar. Anda itu siapa bang? Oh aku ya. Jadi gini, makanya saya bilang tadi, kita harus ada kontrak politik, MOU lah. Kontrak politik itu apa? Ya nah, Kan ini kalau masyarakat kan masih nggak tahu. Ya dia nggak mungkin tahu namanya ini kan rahasia Iya, ini. bukan rahasia. Kalau rahasia jangan disebutin bang. Kontrak politik itu artinya apa? Gitu loh. Panjang jabarannya kalau mau dijelaskan. Misal poin A, poin B, poin C itu. Ya, banyak poin-poin tertentu itu. Oke. Itulah makanya kalau nggak ada kontrak politik, goodbye. Gitu ya? Ya, Kalau cuma selamat tinggal katanya. gitu. Ya, toh kan kamu sudah milih saya. Milih nggak milih, sudah milih. Goodbye, saya sudah duduk katanya. Nah gitu. Kalau ada kontrak politik, nah gimana ini? Berarti abang lebih memilih kontrak politik daripada amplopnya itu. Lah iyalah, ini kan kontrak politik kan panjang. Kalau amplop, besok kan habis. Misalnya kamu kasih uang 1 juta saya jajan kan, besok kan habis. Ya, paham. Karena politik itu akan jalan kalau ada amplop. Iya. Kan itu kan, rumusnya itu kan begitu, Benar. kan? Kalau nggak ada amplop, politik itu nggak akan jalan. Nggak jalan. Di negara manapun itu. Saya mau minum kopi dulu. Ya, monggo bang, monggo. Harus ada suaranya bang. Nah. Misal nih bang, Ya, seorang bupati yang ternyata abang usung ternyata menang karena suatu hal dia melakukan artinya itu merugikan negara lah, yang sering disebut tuh korupsi atau apa itu yang sering disebut tuh. Kira-kira abang lebih objektif apa nanti akan menutup-nutupi? ya kita harus Kira-kira. terbuka lah. Walaupun Walaupun itu dukungan kita harus terbuka. terbuka dalam arti gimana itu? Ya sesuai dengan amal dan perbuatan mereka lah. Nggak mungkin kita mau nutupin. Nggak akan tertutup oleh saya sendiri. Nah kan kayak gitu. Tapi itu nanti kalau ditutup gimana? Nggak bisa. Misal begini, udahlah Fajri, kita ini kan keluarga, jadi kakak minta ini tuh sebenarnya demi kepentingan masyarakat, kamu harusnya itu paham. Nah ini amplop nih bang di bawah meja nih bang. Nah kau gimana? Ini 1 M ini misal nih. Ini kan kacamata masyarakat yang nggak tahu ini ya. Dia cuma tahu untuk korupsi salah itu ini. Ya benar. Tapi itu kalau untuk merugikan orang banyak, ya nggak boleh lah kayak gitu. Kita kan bukan kepentingan pribadi, kepentingan orang banyak. Kalau memang dia salah, sesuai dengan amal dan perbuatan mereka lah, harus bertanggung jawab. Nggak mungkin saya mau nutup-nutup. Kan kayak gitu realitanya. Oke. Tapi pada kenyataannya kalau lu bilang kepentingan orang banyak truk batu bara yang lewat di Kepur itu bang, yang sesungguhnya itu bisa bikin mata katarak, sedangkan kamu sebagai kontrol sosial tuh nggak bisa menyampaikan secara lugas itu. Wah ini kepentingan masyarakat. Kenapa kepentingan masyarakat itu selalu dibawa ketika momen pemilu, artinya 5 tahun sekali itu. Kenapa nggak setiap ini, maksudnya itu setiap saat gitu. Kenapa masyarakat tuh dibawa-bawa setiap 5 tahun sekali? Ini masyarakat yang tanya ya bang ya. Ya. Gitu. Kenapa bang? Karena gini, masyarakat. Karena kita ini sebagai masyarakat, walaupun saya masyarakat kan bisa mencakup semua. Nah itu, kata-kata masyarakat. Tapi makanya saya bilang kepada kamu tadi, kita harus ada kontrak politik dulu. Oke. Untuk ke depan. Setuju itu aku. Pin 1, pin 2, pin 3, banyak itu kontrak politik. Contoh, kalau kamu dikontrak dua orang, saya ingin kontrak politik. Kalau ada terjadi gejolak dengan masyarakat, misalnya kayak angkutan batu bara, bagaimana cara mengatasinya?
Ya. Itu satu. Nah, kira-kira contoh itu yang di ruang lingkup masyarakat yang sering kena dampak. Nah, itu satu aja yang saya sampaikan. Selain yang lain 1, 2, 3, 4, 5 sekiannya nanti itu. Nah, jadi itu kan bisa. Gimana Pak? Dengan kontrak politik kita. Iya. Jadi kalau kayak bicara untuk future ya, maksudnya continuous, past and continuous ke depan. Iya, kalau benar. kita boleh ke belakang lagi, silakan ditampilkan foto berikut ini. Nah, foto ini Bang, 8 hari yang lalu ada kecelakaan di Bundaran Muara Enim itu. Dia melibatkan PNS dan angkutan, kalau nggak salah Krokos itu ya. Itu kan kenapa harus gini loh Bang? Kenapa itu dibahas kalau ada pemilu aja? Sedangkan kemarin-kemarin ini gimana? Maksudnya itu tetap aja pada lewat Bang, angkutan-angkutan itu. Jadi gini ya. Untuk Apakah sulit untuk ini apa melobi? sulit kalau untuk seorang PJ sulit semua. Tapi kalau dia definitif itu bisa. Definitif artinya dari pilihan. Iya, dari pilihan. Oh. Ya, definitif itu. Dia bisa. Dia bisa mengajukan peraturan daerah. Seperti apa? Mengajukan ke gubernur, ke kementerian, Iya, dan iya, didukung oleh anggota Dewan Kabupaten Muara Enim dan provinsi. Dewan Perwakilan Rakyat itu. Iya, perwakilan rakyat. Lapangan pekerjaan jadi gitu juga, bisa juga lewat perda. Ya, Seperti ya. kita bikin kantor pusda. Artinya PJ itu nggak sepenuhnya terpakai ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak ada Memang, kekuatan. memang udah sistemnya itu ya? Memang sudah kayak gitu. Berarti PJ itu korban. Kalau misal, Dia kan gini, hanya meneruskan. Jadi belum sempat berakhir, sudah ada lagi yang baru. Ya, ya. Sempat berakhir, sudah ada lagi yang baru. Ini ngomong-ngomong Muara Enim ini guys, sudah 6 barangkali 5 ya ganti bupati. 7. Ini bakal 7 ini nanti. Oh, Bisa 7 ini. 7 sampai ke pemilu ini. Iya. Pemilu kada ini. Iya. Bukan yang periode kemarin ini. Iya. 7 ya. Ini- Berarti 6 yang udah terganti kemarin. Iya, iya. Nah, Oh man. Gila, ada apa sebenarnya dengan Muara Enim ini? Tunggu episode selanjutnya.